Begitu. Jadi sebelum Gimana Yesus Bu ayatnya Bu? utus ke dunia, ya, Yesus sudah ada duduk di samping kanan. Nah, itu dia sebagai roh. Nah, roh itu yang dikandung Maria, dijadikan manusia oleh Allah. Karena Allah itu kuasa, maka Roh Kudusnya bekerja, ya kan? Bekerja supaya rohnya Yesus itu menjadi daging. Nah, itu seperti itu. Jadi Ibu tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini sore menjelang malam, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana oten versus oten nih kaum muslimin. Seru nih. Jadi Kristen versus Kristen nih, baku hantam ya. Pokoknya lucu nih. Maka dari itu ya, ketika kita menonton ya, memang paling menarik itu kalau sudah Kristen sama Kristen baku hantam itu seru memang. Kenapa? Ini akan menjadi sebuah contoh ya, bagi umat Islam, yang dimana umat Islam itu mesti ketahui bahwasanya di dalam kekristenan mereka sendiri yang notabene adalah seorang Kristen dari semenjak lahir, itu pun mereka tuh bingung siapa Tuhan mereka, siapa sesembahan mereka, yang pada akhirnya mereka berebut Tuhan, berebut sesembahan. Baik, kamu muslimin, akan tak berlama-lama, demikian videonya. Kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan dia tidak berbicara, kita tidak bisa dengar apa yang dia bilang. Kalau cuma melihat manusia kayak patung dong kalau dia nggak ngomong. Oke Pak, saya jelaskan. Tadi ada beberapa sabar yang mengatakan penjelasan Bapak. Kenapa? Sorry Pak, maaf ya, Alkitab kami nomor 8 itu roba. Pak, sekarang saya mau jawab kenapa firman Allah menjadi manusia ya. Karena kan tadi karena tidak bisa dijelaskan oleh Kak Netral. Selamat siang Kak Netral. Ya, selamat siang semua. Lama sekali nggak muncul ke komal saya Kak Netral. Ada urusan ya. Ya, menurut Kak Netral sebagai orang Kristen, Yesus itu Tuhan apa utusan? Lah, saya belum selesai menjelaskan kok. Hanya Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan kan? Ini kan netral sama-sama Kristennya ini. Silakan kan netral. Ya, kalau ada yang mengatakan sama-sama Kristen ini. Ya, karena sudah dijelaskan ya di Yohanes 17 ayat 3 kan, di situ sangat jelas bahwa di situ Yesus bukan Allah, hanya ada satu-satunya Allah ya, hanya ada satu-satu Allah, dan di situ dikatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi ada dua pribadi di situ. Iya benar. Di situ sangat jelas. Benar. Iya. Yesus bukan Allah, dia adalah firman Allah. Saya nggak pernah mengatakan Yesus adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah firman. Mengapa Yesus dikatakan firman? Bukan artinya firman itu, Yesus itu adalah firman, tetapi mengapa Yesus dikatakan firman? Karena dia adalah penyampai firman, ya, kepada umat manusia. Makanya itu dia Ibu benar Kristen, Bu? menyampaikan firman itu. Bu, Ibu benar Kristen nggak, Bu? Iya, benar. Di gereja di mana? Kristen dia sering masuk ke komal saya dari dulu dia. Bersama Ustaz Tahta. Silakan Bunda Netral. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang keyakinan kita harus berdasarkan Alkitab. Benar. Yesus, ya harus berdasarkan Alkitab. Dan kita ini sebagai pengikut Yesus harus percaya apa kata Yesus. Kalau kita sangkal kata Yesus berarti kita bukan pengikut Yesus. Contohnya begini, Yesus bilang, sembahlah Allahmu
Allahku Allahmu, toh Bapakku Bapakmu. Artinya Allahnya Yesus, Bapaknya Yesus sama dengan kita gitu loh. Jadi kita Betul. tidak perlu tidak perlu kita mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu berkata begitu karena dia sebagai manusia. Tidak, memang Yesus itu manusia dan dia itu datang ke dunia itu untuk menjelaskan firman itu bahwa ya Allah itu ya Allah, sembahlah Allahmu, berarti aku ini bukan Allah yang harus kamu sembah Allahmu, Allahmu Allahku, ya gitu kan, sangat jelas. Benar Bu, di situ. Yesus bukan Allah. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut pemahamannya. Ibu percaya bahwa Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan nggak? Yesus sepenuhnya manusia, tapi sebagai Tuhan tidak. Oh berarti kita punya pemahaman yang berbeda Bu. Nah, gini, Saya nggak tahu kita- Ibu belajar dari mana. Saya nggak tahu Ibu belajar Saya dari mana. belajar dari Alkitab. Yang saya mau tanya, kamu belajar dari mana? Oh, Nah, gitu jelas loh. dari Alkitab dan pemuka-pemuka agama yang jadi lain. kalau Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, benar apa enggak? Nah, apa yang membuktikan Ibu Kristen dengan mempunyai pandangan yang seperti itu bahwa Yesus bukan Tuhan? Ya, yang membuktikan saya Bisa Kristen. jadi kan Ibu pura-pura gitu. Oh enggak ada. Misalnya agama Islam mau bilang misalnya saya agama Islam, terus saya mau bilang saya Kristen, itu enggak ada yang mau. Tidak ada. Saya memang benar-benar 100% murni Kristen. Yang membuktikan Makanya- Ibu Kristen apa? Yang membuktikan Bisa saya jadi kan Kristen. sengaja dinaikkan di sini kayak untuk membuat enggak. perbedaan perbedaan pendapat. Karena ya saya nggak pernah menemui orang Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan karena itu dalam pengakuan iman kita nggak pernah. Gini Mbak, Jadi saya kan nggak Yesus percaya. itu nggak gini. Sebenarnya kalau kita teliti itu kata Tuhan itu tidak ada, kalau di Islam kan tiada Tuhan selain Allah, ya kan begitu. Nah di dalam kalau tidak salah di Korintus itu bilang hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Bukan Tuhan di situ sebenarnya, satu Tuhan ya Yesus. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Mengapa orang Kristen menyembah Yesus ya? Bukan menyembah sebagai Allah, tapi dia menyembah sebagai raja. Raja kan juga Oke Bu, disembah. saya tanya dulu Bu. Ibu percaya nggak kalau Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Iya betul, itu sangat betul. Ibu percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, pada hari ketiga bangkit, kemudian Iya terangkat ke betul. surga. Iya betul. Iya Ke betul. surga. Iya betul. Ibu percaya nggak? Percaya dong, masa nggak percaya? Ibu percaya Yesus adalah juru selamat, mati pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga. Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk memberitahu kita bahwa inilah kebenaran, ya kan? Begitu. Dan juga di situ menjelaskan siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya utusan. Itu kan semua Yesus sudah jelaskan itu sama kita. Oke. Makanya Yesus Bu, saya mau katakan, tanya, Ibu Kristen apa, Bu? Allah. Ibu Kristen Ya. apa? Ibu Kristen apa? Dan kalau di gereja, Mbak, ya. gerejanya denominasi apa? Gini Mbak ya, saya ini pengikut Yesus. Jawab Dulunya dulu Bu, saya- jawab dulu Bu. Saya mau tahu, jangan sampai Ibu saksi Yehova bilangnya Kristen karena saksi Yehova nggak diakui di Indonesia. Saya Siapa mau tanya bilang? dulu, Ibu Siapa bilang tidak diakui Indonesia? emang enggak? Siapa yang bilang? Emang Itu ada? kamu yang Bukan bilang. yang diakui. Kita nggak bisa kalau mau bertanya tentang saksi Yehova. Saya pernah tanya saksi Yehova, apakah memang saksi Yehova ini tidak diakui oleh negara? Mereka kasih lihat ada apanya. Waktu itu zamannya Gus Dur yang kasih itu izin. Nah, Gitu sekarang boleh nggak tertulis saksi Yehova di dalam KTP, Bu? Kenapa? Boleh nggak saksi Yehova tertulis di dalam KTP orang Indonesia bahwa agamanya saksi Yehova kalau bukan Kristen yang ditulis? Kalau saya tanya kamu Kristen apa? Kristen dong, Kristen Protestan. Ya Protestan, boleh nggak ditulis itu Kristen Protestan? Kristen? Kristen. Iya, cuma Kristen, tapi kan saksi Yehova bukan Kristen, Bu. Siapa bilang? Justru kalau kita teliti ya, kalau kita orang Berarti kita Ibu teliti, saksi Yehova, bukan Kristen ya? justru saya begini Mbak, saya belajar jawab dulu, Bu. semua Ibu, agama. tunggu. Ibu saksi Yehova nggak? Kristen, Mbak gini, aliran Kristen saya ikuti semua. Saya mencari yang mana benar, yang mana tidak. Tentunya hanya ada satu yang benar, tidak semuanya benar. Jadi Nah, berarti Bu, kita nggak semua nggak bisa diskusi. Kenapa? saya ikuti. Kita berbeda kepercayaan. Kalau Ibu saksi Yehova, aku nggak bisa nyambung ke Ibu, sama dengan aku nggak bisa nyambung ke Muslim karena kita berbeda kepercayaannya. bagaimana? Alkitabnya kita tidak berbeda. Contohnya di Kristen kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Ibu nggak mengakui karena Ibu saksi Yehova. Makanya nggak bisa Karena nyambung. tidak, Kalau yang karena teman-teman di sini begini, bilang di dalam ini Kristen, kita menghadirkan Kristen. betul ya. Ya, saya tidak mengakui, mohon maaf.
Saya tanya sekarang, kalau Yesus itu Tuhan, waktu di Taman Getsemani, dia sembah siapa? Dia berdoa kepada Allah, Allah Bapa. Ya Allah. Artinya kalau begitu Yesus itu bukan Allah, karena dia menyembah Allah. Memang Gitu loh. Yesus bukan Allah. Saya nggak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, Bu. Tapi firman itu siapa? Menurut kamu firman itu siapa? Allah itu Bapa, firman itu Yesus. Ya. Firman itu yang diucapkan oleh Allah. Nah, itu yang menjadi. Nah, kita nggak akan bisa nyambung, Bu. Jadi mohon maaf teman-teman yang lain, saya nggak bisa mengatakan pandangan kami bisa sama karena kami berbeda keyakinan gitu. Sama dengan Nggak, halnya iya, aku berbeda keyakinan dengan Alkitabnya saudara orang Muslim. Kristen, sama Dia juga semua, kan? berbeda. Tidak ada yang beda kan? Karena dia berarti Sama, ibunya kan? saksi Yehova ya, Bu. Saya tanya dulu, Bu. Ibu saksi Yehova? Jangan aja. No. Mau menghadirkan Kristen, kalau mau menghadirkan Kristen harusnya Kristen, Pak. Jangan seperti Yehova. Iya. Beda kepercayaan kami. Nanti saya hadirkan Pak Suki, dia Kristen juga. Pak Suki banyak lah Kalau teman-teman misalnya Kristen. gini Mbak, begini Mbak, Baru kalau nih, misalnya saya Jangan juga jangan mau dipisahin, bilang, jangan dipisahin. kalau saya juga, kalau siapa Snow atau siapa ini, kalau kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan, saya juga bisa bilang berarti kamu bukan juga Kristen. Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, artinya saya juga bisa bilang kamu itu bukan Kristen karena Ibu, kamu Kristen itu siapa sih? Kristen itu siapa, Bu? Kristen itu siapa? Ya pengikut Yesus yang percaya kata-kata Yesus. Nah, itu Kristen itu kata ejekan untuk murid-murid Yesus di Ethiopia ketika mereka mengikuti Yesus kan. Terus? Dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya di situ Yohanes mengatakan banyak sekali di Perjanjian Baru di Injil. Tanya, kalau murid-muridnya kata Tuhan mengakui bahwa itu- dia Tuhan. Saya tanya sama kamu, kalau Tuhan itu apa sih? Sang pencipta atau bagaimana? Ya, Sang Pencipta, Maha Kuasa dan gak bisa dijelaskan, gak terbatas ruang waktu dan semuanya. Itu Yesus itu pencipta. Berarti Yesus adalah pencipta. Yesus adalah firman Allah, bagian dari Allah, Bu. Makanya Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya, yaitu melalui Yesus. Jadi mereka tidak terpisahkan. Makanya kita percaya Kalau begitu, Tritunggal. Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan. Nah, itu berarti kamu bukan pengikut bukan Kristen kalau begitu. Di mana dikatakan Yesus diciptakan dalam Alkitab, Bu? Dia dikatakan dia adalah di Amsal firman ada, di Wahyu ada, banyak, di Kolose ada, semua ada. Tapi sayangnya saya tidak bawa Alkitab. Enggak, Bu. Yesus itu firman Allah. Dia sejak awal penciptaan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya Yohanes 1 dan ayat 1 itu sebenarnya sudah jelas banget tapi ditolak. Sama-sama dengan Allah, berarti ada dua pribadi. Nah, yang mana yang bersama-sama diciptakan dengan Allah. dulu siapa? Bu, Allah yang baca sampai yang habis dong, Bu. diciptakan atau Yesus diciptakan? Bu, baca sampai habis. Dia pada mulanya bersama dengan Bagaimana? Allah. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah bagian dari Allah. Allah itu sendiri, Bu. Ya, bersama berarti ada dua pribadi di situ kan? Benar, pribadinya beda, hakikatnya satu. Bukan dua pribadi, Bu, 3 dong. Kan ada firman Allah, ada Allah dan Roh Allah. Tidak 2, 3. Gitu, Bu. Itu sudah salah besar kamu kalau kamu bilang begitu. Pakai hakikatnya kedua, ketiga, pertama kan tidak ada. Allah itu esa, tidak ada lain Betul. selain Allah. Ya, saya percaya Iya. Allah itu Tapi esa, kalau Bu. Yesus, Contohnya, maaf ya, begini, saya jelaskan dulu. Ada sesuatu yang mesti jelaskan. Saya pernah baca, ini saya diskusi sama teman Muslim, tapi kami damai ya. Di dalam, saya nggak bilang ini sama, cuman mirip konsepnya gitu. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, waktu Allah mengatakan dirinya itu, dia mengatakan kita. Nah, di dalam, tapi saya tahu artinya tidak jamak ya. Artinya jamak tapi tidak mengartikan bahwa Allah itu lebih dari satu. Sama halnya ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian, dia mengatakan kita, tapi bukan berarti dia lebih dari satu Tuhannya gitu. Maksudnya mereka adalah Tritunggal karena mereka tidak terpisahkan, mereka tetap esa walaupun Allah mengatakan kita. nah yang saya tanya sekarang, kamu bisa buktikan enggak di dalam Alkitab ada kata Tritunggal? Secara tertulis Tritunggal tidak ada, Bu, tapi di Matius Ya 28 udah, ayat tidak 19 perlu kita percaya Yesus kalau tidak ada mengatakan, tertulis. Oke, Tidak kita gantilah perlu kata kita Tritunggal, Bu. percaya Nggak usah kalau pakai tidak kata ada tertulis Tritunggal. dalam Alkitab, Tritunggal, berarti Anda Bu. itu Tritunggal menambah. itu cuma kata. Tidak Bu, bisa. Tritunggal tidak itu bisa cuma bilang kata, Bu. cuma. Nah, Tidak bisa bilang apa cuma. maksudnya Tritunggal itu, Bu?
Nah, saya tanya, itu kan Tritunggal ada cuma nggak kata yang diciptakan kata oleh manusia. Tritunggal dalam Alkitab? Ada nggak? Yang saya tahu ada Allah itu esa, tapi tidak ada Allah itu Tritunggal, tidak ada. Nah, apa yang dimaksud dengan Tritunggal dulu itu? Itu kan kata yang diciptakan Saya manusia tidak cuma mau dipakai. jelaskan Oke, gantilah. tentang Tritunggal, Gantilah. karena saya- Gantilah, Bu. Kalau Bilang saya aja kayak di- gini. Tidak ada kata saya Tritunggal. betul. Bilang aja tidak ada kata Tritunggal. Tapi kan di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bu." Nah, itu yang disebut artinya itu? Tritunggal. Artinya apa? Dia bilang begitu. Apa artinya? Apa maksudnya Ya, Yesus? artinya ada Allah Bapa, ada firman-Nya yaitu Yesus Allah Anak, ada Roh Kudus yaitu Roh Allah. Apa artinya? Terus Kita yang menyimpulkan itu Tritunggal. artinya itu Allah itu ada satu, ya toh? Nah, bahwa ditegaskan Ini di situ. benar. Bagaimana? Benar, Allah ada satu. Dan Yesus itu adalah utusan Allah. Itu Roh Kudus, itu kuasa Allah. Allah punya kuasa. Gitu loh. Jadi itu kalau kuasa itu tidak bisa dikatakan pribadi. Kalau kuasa itu jadi artinya kalau begitu bukan Tritunggal dong. Karena Bu, kuasa Kejadian Allah itu 1 bukan ayat pribadi. 1. Bu, Kejadian 1 ayat 1 Itu pada kata mulanya sifat, Allah sifatnya menciptakan Allah itu dan kuasa. roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ada roh Allah sejak awal penciptaan. Jadi ibu nggak bisa paksain, Bu. Kalau ibu percaya lain, terserah. Ini yang saya percaya. Saya datang di sini untuk menjelaskan karena dipertanyakan. Jadi saya jelaskan menurut Alkitab yang saya baca, menurut yang saya pelajari. Kalau ibu nggak percaya dan orang-orang Muslim di sini nggak percaya, terserah. Begini, Saya nggak kalau memaksakan Yohanes 17 ayat 3 itu tidak ada bilang Roh Kudus, nggak ada, cuma ada Allah dan utusan Allah yaitu Yesus. Nggak ada. Jadi ada roh Allah nggak? Ada roh Allah nggak, Bu? Ada. Yohanes 17 ayat 3 coba baca baik-baik. Kalau roh Kejadian 1 ayat 1 dulu deh, Bu. Ada roh Allah nggak? ya, roh Allah. Roh Allah Nah. itu artinya kuasa Allah. Tahu Oh, nggak itu ibu yang mengartikan. Kami kuasa mengartikan Allah. roh Allah itu Roh Kudus. Satu Bukan pribadi. Artinya kalau begitu Terus gimana ibu menjelaskan ketika Allah mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Siapa yang dia maksudkan kita di situ, Bu? Kan kita tahu ya sebelum Yesus diutus oleh Allah, Yesus duduk di samping kanan Bapa. Artinya Allah mengatakan seperti itu, marilah kita bisa lebih dari satu, bisa lebih dua. Nah, pada waktu penciptaan itu Yesus ada duduk di sebelah kanan Bapa, beserta juga malaikat-malaikat melihat semua Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Ya, makanya Bu, boleh ayatnya dikatakan nggak? situ Sebelum kita. Yesus diutus dia duduk di sebelah kanan Allah. Ada nggak? Atau setelah dia terangkat ke surga dia duduk di sebelah kanan Allah? Di mana ayatnya dia sudah duduk di sebelum samping Yesus kanan Allah? Allah kan menciptakan awal Nah, ciptaan. tidak ada ayatnya, Bu. Karena ayatnya itu dimaksudkan Yesus itu duduk di samping kanan Allah Bapa setelah dia terangkat ke surga setelah enggak. Sebelum kamu baca Nah, di ayatnya di mana? Di Amsal di situ, aku diciptakan awal ciptaan Allah. Aku ada anak kesayangannya. Sebelum gunung-gunung Allah ciptakan, sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, aku telah ada bersama dia, duduk di samping kanan Allah. Itu Yesus, itu yang disampaikan oleh Salomo. Begitu. Jadi sebelum Gimana, Yesus Bu, ayatnya, Bu? utus ke dunia, ya, Yesus sudah ada duduk di samping kanan. Nah, itu dia sebagai roh. Nah, roh itu yang dikandung Maria, dijadikan manusia oleh Allah. Karena Allah itu kuasa, maka Roh Kudusnya bekerja, ya kan? Bekerja supaya rohnya Yesus itu menjadi daging. Nah, itu seperti itu. Jadi ibu tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak. Oke, itu kepercayaan ibu melalui yang ibu itu percaya. merujuk kepada Kalau Allah. kepercayaan kami percaya Yesus adalah Tuhan, Bu. Ini kata Tuhan itu merujuk kepada Allah Sang Pencipta, gitu. Tidak merujuk kepada siapa-siapa gitu loh. Tapi ibu saksi Yehova ya, Bu ya. Saya pastikan ibu bukan Kristen ya. Ini Maksudnya, bukan saya Kristen ini ya. belum masuk ke di denom-denom belum. Saya Terus? juga sedang belajar gitu loh. Belum. Tapi Ibu umur berapa, Bu? hampir semua ajaran kekristenan saya pernah belajar, saya pernah lihat. Tetapi saya bilang parah kan ya? Kenapa? Atau jangan sampai ibu progresif. Bukan? Enggak. Saya juga lagi sedang belajar. Oh.
Oke Bu. Tapi ya berarti kita nggak ini. Berarti kan Ibu nggak ada. Nah gini, ya. kita jangan egois, Sebaiknya kita merujuk saja ke Alkitab. Kita jangan egois. Saya juga tidak mau bilang saya benar, gitu loh. Saya nggak mau. Ya kami juga Kalau merujuk Alkitab Bu, nggak Kalau mungkin. Yesus berkata A, kalau saya gini, kalau Yesus berkata A, nggak usah bilang B, ya kan? Jadi bagaimana Ibu menjelaskan Bapa dan Aku adalah satu Bu? Yesus mengatakan Bapa dan Aku. Bapa dan Yesus adalah satu tujuan, satu pikiran, ya seperti itu. Bukan Oke, satu tubuh. Contoh gini, di suatu saat Snow menikah, pendeta bilang begini, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa itu? Kamu bisa jelaskan nggak? Itu tidak bisa, itu kan manusia Bu. Gitu. Bu itu Artinya, manusia tidak bisa disatukan, tidak bisa dikomparasi dengan Allah dong. Masa Ibu membandingkan penyatuan pikiran Bu? Artinya Masa Ibu rumah tangga. Itu maksudnya seperti juga Allah dan Yesus, satu tujuan. Ibu membandingkan manusia dengan Allah, penyatuan pemikiran. Ya beda lah, manusia yang satu dan manusia yang lain berbeda. Kamu cerna. Oh begitu maksudnya. Artinya engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya satu. Jadi Ibu bukan percaya nggak kalau Yesus adalah firman? Badan toh, maksudnya satu tujuan. Ibu percaya nggak kalau Yesus adalah firman? Gitu loh. Ibu percaya nggak Yesus adalah firman Allah? Iya, dia firman Allah, dia penyampai firman Allah. Ya. Bukan penyampai Bu. Ibu percaya nggak Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia? Aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka, ya kan? Dan mereka Yohanes 1 ayat ini Bu. Yohanes 1 Bu. Di situ Yohanes bilang dia adalah firman yang menjadi manusia. Apa Ibu percaya itu? Percaya, tapi firman itu perkataan Allah, kata-kata Allah. Nah itu yang Yesus dengar dari Allah itu Allah. yang menjadi manusia. Nah itu yang Yesus dengar Allah dan Bu, Musa. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di mulutmu Kurang firman. jelas apa itu? Bagaimana? Bu, kurang jelas apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya betul. Berarti Yesus firman Allah. Ya Yesus firman Allah. Nah, dia bagian dari Allah. Yesus itu firman itu Allah dan firman itu menjelma jadi Yesus. Bukan dah seperti itu. Terus Itu Yesus itu mendengarkan kata-kata Allah, membawa firman Allah, penyampai firman Allah. Makanya Yesus dikatakan firman Allah. Saya kasih contoh dalam Al-Quran, Mbak Asno, izin netral. Dalam Al-Quran juga ada dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama-sama dengan Allah. Nah, apakah semua orang yang sabar itu adalah Allah? Tidak seperti itu. Artinya tadi satu tujuan. Tidak apple to apple itu Pak. Tidak apple to apple perbandingan. Maksudnya tidak sebanding perbandingannya. Sama. Bukan itu yang dimaksud. Sama juga yang dikatakan. Ada kok di Alkitab bahwa contoh sangat sederhana. Tidak sama perbandingannya, beda. Itu perbandingan yang beda. Enggak, contoh itu Jadi, contoh sederhana sekali, sangat begini, sederhana. Bu, kita nggak bisa menyatukan pemikiran kita ya. Karena kita dasarnya berbeda. Aku nggak tahu dari mana Ibu mendapatkan itu. Tapi kalau ditanyakan ke setiap orang Kristen, Bu. Kalau kamu berdasarkan Alkitab, pasti akan menyatu. Nah, terus Bu, Ibu belajarnya di mana, Bu? Ya, belajarnya di Alkitab. Aku bukan Belajar Alkitab. sendiri kah? Saya belajar, tapi saya Maksudnya tidak belajar sendiri? Ya, saya Belajar sendiri menurut pengertian Ibu sendiri? Atau ada yang mengajar? Atau jangan sampai gurunya apa yang di Alkitab bilang hikmat manusia dan hikmat Allah. Yang lebih tinggi hikmatnya yaitu Allah, bukan manusia. Bu, Jadi saya kalau tanya apa Bu, yang menuntun apakah kita, Ibu belajar di mana Bu? Maksudnya lebih besar. Bu, jangankan Ibu, orang Muslim aja bisa baca Alkitab sendiri dan mengambil menjadi perspektif mereka sendiri. Nah, saya tanya Ibu belajar di mana? Sama siapa? Baca Alkitab dan belajar sama siapa, Bu? Tentu guru-guru agama, tentu di guru agama, dan selain itu saya tidak menelang mentah-mentah kalau misalnya pendeta bilang Yesus itu Allah. Saya buktikan dong. Di gereja mana Bu Ibu belajar, Bu? Boleh sebut nama gerejanya Bu di sini? Hampir semua tempat ibadah. Saya pinjam kursinya, Bang Kores sudah tidur itu. Ibu pura-pura. Jangan sampai nih, Ibu dulunya Kristen, sudah masuk Islam tapi tidak mau mengakui atau bagaimana. Jangan kirim seperti itu. Jangan kirim seperti itu, Mbak Snow. Jangan mengklaim bahwa dia Islam. Iya. Bukan Islam dia. Ya, orang Islam itu tidak boleh Iya, berbohong.
Nggak Atau boleh. ibu saksi Yehova? Nggak boleh menyamar sebagai Kristen. Saya tahu itu dia Kristen. Masuknya murtad. Sebentar dulu. Saya sapa Pak Herman. Pak Herman Par. Selamat siang Pak Herman Par. Bang Arif. Ya, gimana menurut Pak Herman ini? Teman-teman Pak Herman sesama Kristennya. Menurut Pak Herman siapa yang masuk akal ini? Iya, terima kasih Pak Arif. Ya, silakan Pak Herman. Ya, inilah serunya jadi Kristen Protestan ya. Kita bisa berkesimpulan dari apa yang kita baca. Contohnya ibu ini ya. Ibu ini aku salut ya. Dia yang niru saya atau gimana ya? Dia sendiri alami. Mudah-mudahan alami ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kayak seperti ini pendapat kita, langsung kita di framing saksi Jehovah. Karena saya HKBP loh. Nah gitu. Jadi janganlah langsung cepat-cepat mengatakan saksi Jehovah. Ya, saya mengikuti sabda Yesus ya, berarti saya Kristen. Tapi saya tidak mempercayai Yesus yang Maha Kuasa. Itu Bapak, emang ada di HKBP, Pak. Alkitab. Saya udah tanya orang Yahudi juga, Billy Yahudi ya, yang di Indonesia ini ya. Dia bilang juga sama, mana mungkin Mesias itu yang Maha Kuasa, gitu loh. Iya. Jadi jangan Pak, Bapak memframing lah, HKBP, Pak. Jehovah. Pak, Bapak Iya. HKBP. Iya, Tapi Pak, Bapak nggak percaya Yesus adalah Tuhan? nggak percaya Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa. Ya, Tuhan betul. Mesias, iya. Ya. Ya. Oke, setuju Gitu kalau Yesus loh. adalah Tuhan. Apa yang Tuhan diperdebatkan? Mesias, bukan Tuhan Sang Bapa. Ya. Memang Pak, saya nggak pernah loh bilang Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah, Yesus adalah itu Tuhan. bukan sang pencipta, bukan pencipta. Kan kalau Snow kan bilang Yesus itu pencipta. Ya kan? Yesus itu firman Allah, Bu. Tapi kamu semua bilang sang adalah- pencipta kan? Ya, Bu, Yesus Yesus itu firman Allah. Allah menciptakan seluruh dunia ini melalui Yesus, Bu. Melalui firman itu. Nah, itulah Yesus. Nggak ada narasi seperti itu di Alkitab. Nggak ada se-eksplisit itu. Ada. Nggak ada se-eksplisit itu bahwa Yesus adalah sang pencipta. Nggak ada. Tidak ada Nggak ada. saya bilang Yesus adalah pencipta. Perlu loh, Mbak Tapi ketahui segala ya. sesuatunya diciptakan melalui Dia, Pak. Itu yang saya bilang. Bentar, kalau Anda bilang Yesus itu, gantian. ya, kalau Anda bilang Yesus itu firman Elohim yang Maha Kuasa, berarti Yesus Benar. itu apa? Kata benda abstrak, bukan pribadi. Kan udah Oh, kacau. gini. Pak Yang Herman dan benar Netral adalah mengakui bahwa Iya, Yesus nanti diciptakan. tanggapi. Bentar, saya juga udah lama mengobservasi kata firman Allah ini. Sebenarnya bukan firman Allah, sang firman. Hologos, ya, Dedvar Hasem. Dedvar Hasem bahasa Ibrani lebih jelas, sang firman Yahweh. Nanti kalau di Yohanes 1:1, sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Jelas sudah dua pribadi di sana. Ya, betul. Memang kita mengakui kok berbeda pribadi. Apa Iya, yang tapi Anda diperdebatkan? bilang dia yang Maha Kuasa, nggak ada narasi-narasi Kapan saya seperti bilang? itu di Alkitab. Pak, Yang Maha sekarang saya Kuasa mau itu tanya Bapa. sama Pak Herman dan Netral. Yesus Kalian itu percaya bahwa Yesus Tanya itu, diciptakan? Yesus diciptakan enggak? Iya, indikasinya Nah, itu ada yang ke saya arah tanya sana, balik. memang ada. Bukan kita ngarang-ngarang, indikasi kuat ke sana ada. Tadi apa tuh kitab Salomo tadi, Amsal tadi, di Kolose, di Wahyu. Bukan ngarang-ngarang kita. Kita tidak sedang Herman mendegradasi dan Yesus. Netral ini mengakui bahwa Yesus diciptakan. Iya, memang ada indikasi itu. Jadi dia nggak boleh disalahkan. Nggak boleh disalahkan. kalau- iya. Tapi yang jelas ibu Kalau ini saya tidak Yesus. percaya Yesus diciptakan, Pak. Tidak percaya bahwa Yesus diciptakan karena Iya. pada mulanya sudah ada Kalau Allah. Anda bilang ibu ini bahwa bukan Allah dan Kristen, Tuhan Anda Allah. salah. Dia pengikut Yesus. Dia tunduk sama semua sabda Yesus. Makanya dia berkata, Jesus is my Lord and Savior, of course. Iya gitu, jangan langsung framing Jehovah. Tapi ibunya juga tidak mengakui ya. Berarti ibunya tidak tergolong di gereja manapun dan denominasi apapun. Itu yang dia akui. Dia belajar sendiri. Ya, kalau misalnya kalau saya mau bandingkan Snow dengan saksi Yehova ya jauh lebih jeli daripada Snow. Oh, saya nggak merasa lebih pintar daripada mereka, Bu. Tapi apa yang saya yakini dari Alkitab dan saya yakini itu. Dan saya nggak Karena merasa lebih kalau pintar kamu tidak daripada percaya siapapun. Yesus diciptakan, artinya ya apa ya? Ya. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus tidak diciptakan, saya mengatakan saya lebih pintar daripada saksi Yehova. Ya biarlah mereka mempercayai apa yang mereka Bukan, percaya, apa yang saya artinya percaya ada di Alkitab. Itu yang kami percaya. Dan lagian Bu, bukan cuma saya yang mengakui itu. Orang Kristen mengakui itu. Saya nggak tahu kenapa kalian berdua baru kali ini pertama kali saya di room ini mendapati orang Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak diciptakan. Kita merujuk Baru kali saja ini saya bingung. Kita merujuk saja di Alkitab. Apakah betul Alkitab mengatakan seperti itu? Kita jangan bilang Betul. orang Kristen apa orang Kristen bagaimana dulu. Apakah berdasarkan Alkitab apa tidak? Ya seperti itu kan. Kita merujuk ke Alkitab. Kita harus buka Alkitab. Benar nggak apa yang kita bilang ini? Apa? Benar nggak Snow apa yang bilang? Benar kan netral itu. Kita merujuk, kita buka Alkitab. Jangan bilang orang Kristen begini-begini. Enggak, jangan. Oh, di Alkitab bilang begini. Oh, Alkitab bilang begini. Kan firmanmu adalah pelita, ya kan?
Ya kan seperti Iya itu. benar, cuman saya bingung, maksudnya adalah kita kebenaran, mirip, kebenaran. Bu, kita ini Jadi, mirip ya Alkitab banyak benar. ya. Karena ibu mengatakan ibu Kristen, cuman perbedaan kita hanya di satu hal. Kan ibu mengaku Yesus adalah juru selamat, dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itu benar, itu berbeda dengan Muslim. Tapi perbedaan kita adalah yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah itu yang saya tidak percaya, Bu. Gini, Ya, selidiki aja Alkitab. Saya tidak mau bilang saya benar atau tidak. Buka saja Alkitab. Itu ada semua di Amsal, di Kolose ada, di Wahyu ada, semua itu ada. Itu di situ dicatat semua. Di situ jelas, sangat jelas. Awal ciptaan dari Allah, gitu. Awal dari ciptaan Allah, gitu loh. Iya dan pokoknya saya percaya bahwa pada mulanya ada Iya. Allah, ada Roh Saksi Allah yang dan Firman setia. Allah, Bu. Dan itu Saksinya sudah jelas siapa? ada di Kejadian. Ya, Yesus. Itu sudah jelas ada di Kejadian. Jadi maksudnya kalau ibu tidak, maksudnya boleh Bu dikasih aja ayat-ayatnya di saya, karena kan saya belum pelajari mungkin ayat yang ibu kasih. Jadi karena kemarin-kemarin ayat yang dikasih teman saya setelah saya pelajari ternyata bukan seperti itu pengertiannya, itu pengertian menurut dia gitu. Dan ya orang bebas berpendapat tapi tidak bisa mengubah keyakinan orang lain ya. Ya, Dan kita memang ya, bebas berpendapat. Yang penting berdasarkan Alkitab. Jangan berdasarkan Iya, apa betul. kata orang. Betul, Apa saya kata- tidak pernah apa saya kata tidak guru pernah bilang Bu, agama. tidak berdasarkan Alkitab. Dari tadi setiap saya berasumsi saya kasih ayat Alkitabnya di mana gitu. Nah, kalau ibu memaknai itu berbeda dengan saya memaknai itu berbeda ya, itu tidak bisa dipaksakan Bu, gitu. Gitu. Jadi ya kalau ibu mengaku Kristen ya doktrin yang paling penting kan ya itu kepercayaan iman kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga ya. Ya, itu yang paling utama kita percaya. Tapi kalau perbedaan doktrin denominasi ya, terserahlah. Saya nggak memaksakan itu. Kalau ibu mempercayai itu ya udah. Yang penting ibu percaya Yesus Juru Ya, Selamat. saya cuma Tuhan. percaya apa kata Alkitab, itu aja sih. Ya itu. Kalau kita percaya Alkitab, ya itu sudah sepakat sebenarnya. Tergantung Kalau ibu Yesus memaknai bilang bagaimana. A, ya A, nggak perlu kita bilang B. Betul. Iya. Betul Bu. Mm-mm. Nggak perlu. Aku Itu bersyukur betul. kepadamu ya Bapa ya. Jadi Yesus bersyukur Ya. kepada siapa? Bapaknya. Bapaknya siapa itu? Allah. Allah itu apa? Pencipta, Maha Kuasa. Apakah Yesus Maha Kuasa? Kan enggak. Berarti Yesus itu utusan ya, Bu Netral ya? Bukan. Ah, utusan. Saya juga setuju, Ano. Pak, saya juga setuju bahwa Yesus adalah utusan. Iya, utusan Bapak maksudnya kan? Iya, utusan. Bukan Tuhan. Firman yang diutus, Iya, yang diutus. iya, bukan Tuhan kan? Tuhan. Kalau saya mengatakan dia Tuhan karena dia bagian dari Tuhan lagi nih Bu Netral, waduh. Saya percaya dia adalah utusan dan Kalau dia adalah Tuhan firman itu yang diutus. merujuk kepada Tunggu, Bu. Allah, bukan merujuk kepada Yesus. Bu, ibu nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan kalau Allah berkata-kata, firmannya itu bukan bagian dari Allah gitu. Gini ya, kan itu firman itu kata-kata Allah yang Yesus sampaikan. Itu bagian dari Firman Allah. Tapi itulah bukan bagian Allah, dari firman tubuh itulah Allah, Yesus, Bu. gitu loh. Itu bagian dari Allah karena itu perkataan Allah, tapi bukan bagian dari tubuh Allah. Yesus itu bukan. Jadi ibu nggak percaya bahwa firman menjadi manusia? Kamu Firman baca itu jadi manusia, iya betul. Tetapi Kamu baca Yohanes 3 badannya nomor 34 Mbak Sono. tetapi perkataannya itu dia Tunggu, membawa firman. ini deh, aku punya perbandingan yang sebanding dengan teman-teman Muslim. Pak, kalau Allah dengan sifatnya yang agung itu apakah berbeda? Sifatnya ya sama, tetapi badannya beda, gitu loh. Nah itu. Jadi ya puji Tuhan Bu, kalau ibu percaya Masing-masing Alkitab. pribadi gitu Ya, loh. Nggak masing-masing lengket-lengket. belajar aja Bu. Masing-masing belajar aja Bu. Ibu belajar Alkitab, aku juga belajar Alkitab. Tidak perlu memaksakan. Yang penting selama kita tahu Yesus itu. Kalau kita belajar Alkitab, kita harus mau dengan rendah hati menerima apa kata Yesus. Kalau kita tidak mau menerima kata Yesus, tidak percuma kita mau belajar, percuma. Apapun Itu orang betul. mau bilang, Masalahnya bukan sedangkan kata-kata Yesus ibu, kata-kata Yesus yang ini, saya percaya. Yesus aja kamu nggak mau percaya, apalagi kami, ya kan nggak pasti nggak. Itu ibu yang mengatakan ya, saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya Yesus. Yang memaknai kata Yesus berbeda adalah kita berdua. Ibu memaknai berbeda, saya memaknai berbeda dari apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, dari Alkitab saya. Tapi kalau ibu bilang ya kata-kata saya mengikuti Yesus. Nah, standarnya ibu mengikuti kata Yesus, siapa yang membenarkan bahwa Itulah itu? Mbak ini apa ya? Karena situ tertulis kata Tuhan. Tapi Mbak maksudnya ada teliti kata Tuhan itu dia sebenarnya kalau di kitab aslinya itu Tuhan Mbak, Tuhan bukan Tuhan.
Tuhan. Mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, itu masuk akal karena dia adalah raja, ya kan? Kalau menganggap Tapi saya perlu ini Bu, apa? Ya, itu pendapat Ibu. Cuman tadi saya ada melihat bahwa dalam bahasa Ibrani Kurios itu Tuhan. Ya, saya perlu lihat lagi tentang itu. Tapi ya itulah yang Ibu percayai ya. Silakan Kamu belajar jangan Alkitab bahasa isi lagi. Bible, tapi kamu translatekan saja kata Kyrios, ditranslatekan saja, saja itu terjemahannya itu Tuhan atau majikan, bukan Tuhan. Hanya di Iya, Bible betul, LAI betul. yang menerjemahkan itu Tuhan. Gitu. ya, Saya nggak tahu ya, saya nggak percaya itu sih. Tapi nanti saya pelajari Pak tentang bahasa Ibrani itu ya. Karena ada juga, Saya kasih ada satu lagi data Bu. satu, Bas, dong. Bu, ada satu Bas, lagi dong. Bu, data yang ketika Yesus mengatakan ego aimi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, sama persis yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Musa di kitab Keluaran ego aimi. Ketika dia tanya, siapa namamu? Dan dia tidak menjawab namamu. Dia bilang, aku adalah aku. Dan itu yang dikatakan Yesus di kitab Yohanes gitu. Sama persis. betul. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Ya betul. Iya, Karena tapi pakai kata ego aimi kan? Ego aimi kan? Saya tanya dulu, tunggu, kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Ya betul, apa Yesus sampaikan itu bahwa kan sebelum bumi Allah ciptakan, sebelum malaikat-malaikat Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan manusia dan lain sebagainya, yang pertama yang Allah ciptakan itu Yesus. Jadi Yesus memang sudah ada jangankan Adam, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum malaikat-malaikat diciptakan itu sudah ada, duduk di samping kanan Allah. Nah itu. Kemarin itu Tuhan sampai ke Oh ya, itu pengertian Ibu, tapi saya nggak percaya Bu kalau Yesus itu Bukan diciptakan. pengertian Dia sudah saya. ada. Bu, kenapa dia sudah ada di sisi Allah sejak awal? Karena memang dia firman Allah. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau tidak bisa dipisahkan, waktu Yesus dibaptis, maka terbukalah langit. Ada Allah di atas, ada Yesus di bawah. Terpisah nggak? Itu kan physically Bu. Kan hakikatnya Memang, fisiknya terpisah dong. Berarti dia Yesus bukan Tuhan atau Allah gitu loh. Dan demikian tadi kaum muslimin yang dimana umat muslim harus tahu ya, sesama Kristen saja mereka berpolemik tentang sesembahan, berpolemik tentang siapa Tuhan mereka yang mesti disembah gitu ya. Yesus bukan Tuhan ya. Ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Di dalam kekristenan dengan kitab yang sama, mereka mengimani kitab yang sama, namun kitabnya itu membingungkan bagi yang memeluknya, bagi yang mengimaninya. Maka dari itu tidak salah ketika kita sampaikan bahwasanya kitabnya orang Kristen yang bernamakan Bible itu, ya, itu bukan firman Tuhan, gitu. Hanya karangan-karangan manusia ya atas dasar hawa nafsu mereka ketika diimani sebagai sandaran panduan keselamatan dalam konsep ketuhanan, akhirnya bingung sendiri kita. Nah, masa ya ada Tuhan memberikan perintah atau memberikan firman. Firman itu artinya perintah. Memberikan perintah menjadi sebuah sandaran bagi umat manusia. Namun, ya, yang menerima perintah itu menjadi bingung. Yang menjadikan firman itu sandaran bagi keselamatan ya untuk manusia, tapi manusianya jadi bingung. Nah, ini tidak mungkin ya. Berbeda ketika Al-Quran berkata tentang bagaimana konsep keselamatan atas perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran, itu dengan jelas bahwasanya Allah itu ada dan hanya satu sesembahan, yakni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu, esa yang artinya satu, tunggal, tidak berbilang, dan tidak ada Tuhan tandingan, dan tidak ada Tuhan sekutu yang menjadikannya lebih dari satu, gitu ya. Nah, di sini maka bagi orang-orang Kristen yang menonton video ini, maka berpikirlah ya, apakah benar bahwasanya Bible yang kalian imani itu adalah firman Tuhan? Jikalau firman Tuhan, mengapa orang yang menerimanya dan mengimaninya sebagai kitab sucinya, sebagai panduan keselamatan, kenapa mesti menjadi bingung? Ya, berbeda umat Islam yang disandarkan oleh kitab sucinya, yakni Al-Quran Nul Karim. Tidak ada satupun di dalamnya itu sesuatu yang kontradiksi, ya, semuanya satu isi.
semuanya satu pengertian. Tidak ada tafsir-tafsir yang akan menyimpang, yang akan membuat pemeluknya itu bingung. Nah, ini ya. Karena firman Tuhan itu menjadi sebuah kepastian, menjadi sebuah keharusan, yang artinya firman ini kan bahasa Persia, yang artinya adalah perintah. Nah, jadi memerintahkan untuk menyembah kepada satu Tuhan, yakni Allah Ta'ala. Tidak ada dua, tidak ada tiga, ya, satu, esa. Esa itu kan diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya tunggal, tidak berbilang, ya, tidak dua, tidak tiga. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير